seret Saudara Jokowi ke penjara pasca lengser. Kita nggak suka sama Jokowi, kemudian penggantinya pun juga kita anggap sama, insya Allah tidak. Ya. Saya lama bersahabat dengan Prabowo sejak zaman reformasi, sampai pernah jadi ketua tim pemenangan waktu beliau 2 kali kalah terus itu. Ya. Jadi I know him very very well. Ya. Banyak surat Pak Prabowo pribadi pada saya simpan itu. Ya. Kalau dibutuhkan kapan saya keluarkan. Ya. Nah jadi ya, nanti saya akan mengatakan menjelang 20 Oktober saya akan buat video Prabowo yang saya kenal. Ya. Insya Allah otentik, objektif. Kemarin ya, saya ikut bergabung dengan para advokat, para penggiat demokrasi di Jakarta telah membincangkan yang temanya itu adalah sebelum Jokowi lengser, seret Saudara Jokowi ke penjara pasca lengser. Amin Rais ya Amin Rais. Apakah Indonesia masih butuh Amin Rais? Benarkah kritik Amin Rais terhadap Jokowi sudah bukan soal politik lagi? Apakah gaya kritik Amin Rais berdampak pada persatuan bangsa? Amin Rais memang dikenal sebagai salah satu kritikus yang vokal terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Selama beberapa tahun terakhir, dia sering melontarkan kritik tajam terhadap berbagai kebijakan Jokowi, terutama yang menurutnya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, kedaulatan nasional, atau yang dianggap menguntungkan kepentingan asing. Kritik yang disampaikannya seringkali disertai dengan bahasa yang keras dan pernyataan yang kontroversial, sehingga bagi sebagian orang, sikapnya bisa terkesan kasar atau bahkan menghina. Namun, perlu juga dicatat bahwa dalam konteks demokrasi, kritik tajam merupakan hal yang lumrah dan bahkan penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Di sisi lain, cara penyampaiannya yang keras terkadang menimbulkan reaksi negatif dari publik, terutama dari mereka yang menganggap kritiknya kurang konstruktif atau berlebihan. Tentu saja, persepsi masyarakat terhadap kritik Amin Rais ini juga beragam, tergantung pada sudut pandang masing-masing serta dukungan politik mereka. Dalam iklim demokrasi seperti Indonesia, kritik tajam terhadap pemerintah bisa dianggap wajar, namun cara penyampaiannya, termasuk bahasa yang digunakan, memang dapat mempengaruhi penerimaan publik. Sementara pendukungnya menganggap ini sebagai bentuk keberanian dalam menyuarakan kebenaran, para pengkritiknya mungkin merasa bahwa ada batas dalam penyampaian kritik yang sebaiknya tidak dilanggar. Kritik terhadap gaya komunikasi Amin Rais sering muncul karena beberapa pernyataannya terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya dianggap kurang mencerminkan kesantunan yang diharapkan dari seorang tokoh nasional. Sebagai mantan ketua Muhammadiyah dan salah satu tokoh reformasi, masyarakat mungkin berharap beliau tetap menjaga etika dalam berkomunikasi, terutama karena ketokohan Amin Rais memberikan pengaruh bagi banyak orang. Sikap dan gaya komunikasi seorang tokoh seringkali dilihat sebagai cerminan dari karakter dan prinsip yang dianutnya. Ketika kritik disampaikan dengan bahasa yang terlalu keras atau bahkan menyerang pribadi, pesan pokoknya seringkali jadi tertutupi atau kehilangan makna di mata sebagian orang. Hal ini bisa berdampak pada persepsi publik, di mana sebagian mungkin mempertanyakan apakah kritik yang disampaikan lebih didasarkan pada kebencian pribadi daripada pada argumen atau kepentingan rakyat secara umum. Memang, kritik yang konstruktif, tajam, namun tetap santun lebih mudah diterima masyarakat luas dan lebih mencerminkan karakter seorang pemimpin yang bisa menginspirasi. Di sisi lain, pandangan Amin yang tajam terhadap Jokowi mungkin dilandasi oleh kekhawatiran tulusnya terhadap kondisi negara, walau penyampaiannya terkadang dianggap terlalu keras. Pada akhirnya, sebagai tokoh nasional, menjaga keseimbangan antara ketegasan dan kesantunan bisa membantu meningkatkan efektivitas kritiknya serta tetap menjaga wibawa sebagai figur reformasi di mata publik. Amin Rais mulai melontarkan kritik yang lebih keras terhadap pemerintah, khususnya pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sekitar awal periode pertama Jokowi menjabat, yaitu sekitar tahun 2015. Pada periode tersebut, Amin Rais menyoroti beberapa kebijakan pemerintahan Jokowi yang menurutnya bertentangan dengan prinsip kedaulatan nasional, demokrasi, serta kemaslahatan rakyat.
Ia menilai bahwa kebijakan-kebijakan ini cenderung menguntungkan kepentingan asing dan kelompok elit tertentu, sesuatu yang dia anggap bertentangan dengan semangat reformasi yang diperjuangkannya dulu. Beberapa faktor yang mendorong Amin Rais berbicara dengan nada yang lebih keras adalah 1. Kekecewaan terhadap arah kebijakan pemerintah. Amin Rais melihat beberapa kebijakan Jokowi, seperti di bidang ekonomi dan infrastruktur, sebagai terlalu pro-investor asing. Ia juga khawatir bahwa pendekatan ini dapat melemahkan kedaulatan Indonesia di berbagai sektor strategis. 2. Ketidakpuasan atas isu demokrasi dan korupsi. Amin kerap mengkritik Jokowi terkait dugaan pelemahan institusi demokrasi dan penegakan hukum, seperti dalam kasus-kasus pemberantasan korupsi. Ia menuduh pemerintah kurang tegas atau bahkan melindungi pihak-pihak tertentu dari proses hukum yang seharusnya dijalani. 3. Perpecahan dengan PAN dan pembentukan Partai Umat. Amin Rais keluar dari PAN, partai yang ia dirikan, pada 2020 dan membentuk Partai Umat pada 2021. Sejak itu, retorikanya semakin kuat sebagai bagian dari upaya membangun identitas partai baru yang kritis terhadap pemerintahan. Seiring waktu, gaya kritik Amin Rais yang keras ini semakin sering disoroti media. Kritikan yang dulunya berfokus pada isu kebijakan lambat laun menjadi lebih pribadi, bahkan kadang melibatkan keluarga presiden. Hal ini mungkin terjadi karena Amin merasa perlu menunjukkan sikap oposisi yang kuat di tengah berkurangnya tokoh-tokoh oposisi yang vokal pada era pemerintahan Jokowi. Namun, kritiknya yang semakin keras juga memunculkan reaksi beragam dari publik. Ada yang mendukungnya sebagai suara alternatif yang berani, tetapi ada pula yang menganggapnya kurang bijaksana dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat terhadap seorang tokoh reformasi. Sikap Amin Rais yang terkesan keras atau kasar dalam menyampaikan kritik memang menjadi sorotan. Amin Rais memiliki gaya bicara yang lugas dan tanpa basa-basi, sehingga kritiknya kadang terdengar tajam, bahkan bagi sebagian orang terkesan kasar, terutama ketika menyentuh aspek-aspek yang bersifat pribadi. Misalnya, Amin terkadang menggunakan kata-kata yang secara langsung mengarah pada Presiden Jokowi atau keluarganya, yang membuat sebagian publik merasa kurang nyaman atau menganggap pendekatannya terlalu konfrontatif. Namun, apakah gaya komunikasi Amin Rais ini benar-benar, kasar, bisa dilihat dari beberapa perspektif. 1. Gaya komunikasi yang keras dan terbuka. Amin Rais memang terbiasa berbicara dengan lugas, dan kritik-kritiknya dilontarkan secara langsung tanpa banyak kata diplomatis. Bagi pendukungnya, ini dianggap sebagai bentuk keberanian dan konsistensi untuk menyuarakan kebenaran, meskipun terdengar keras. 2. Kritik yang kadang bersifat pribadi. Kritik Amin Rais terhadap pemerintahan Jokowi kadang menyentuh hal-hal pribadi, yang bagi sebagian orang sudah melampaui batas kritik kebijakan. Ketika kritik mengarah ke aspek pribadi, ini seringkali dipersepsikan sebagai kasar karena melampaui etika publik. 3. Pengaruh emosi dan ketegangan politik. Amin Rais adalah tokoh yang selama bertahun-tahun memperjuangkan reformasi dan demokrasi, sehingga ia mungkin merasa kecewa bila melihat pemerintah dianggap menyimpang dari cita-cita reformasi. Faktor ini bisa mempengaruhi caranya menyampaikan pendapat dengan lebih emosional dan terkadang kurang terkontrol. 4. Pandangan berbeda dalam masyarakat. Dalam iklim demokrasi, bahasa yang keras terkadang diperlukan untuk mempertegas sikap oposisi, meskipun tentu batas-batas etika tetap penting. Sikap keras Amin Rais ini ada yang melihatnya sebagai keberanian dalam mengkritik pemerintah, namun ada pula yang menganggap gaya ini merugikan karena mengurangi kualitas kritik yang disampaikan. Sebagai figur publik dan tokoh reformasi, mungkin banyak yang berharap Amin Rais lebih mengedepankan kritik konstruktif dan menjaga bahasa yang lebih santun. Sikap seperti ini dapat membuat kritiknya lebih mudah diterima oleh masyarakat luas, sekaligus tetap mempertahankan citra yang bermartabat sebagai tokoh reformasi. Amin Rais memang dikenal karena kritik-kritiknya yang tajam terhadap Presiden Jokowi, dan terkadang, pernyataannya terdengar keras atau kontroversial. Beberapa ungkapannya yang mendapat sorotan media karena dianggap keras atau kasar, antara lain adalah yang menyebut pemerintahan Jokowi sebagai otoriter, atau rezim yang terlalu tunduk pada kepentingan asing. Pernyataan seperti ini seringkali menyulut tanggapan di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai kritik yang tidak hanya keras tetapi juga menantang langsung legitimasi kepemimpinan Jokowi. Ada juga beberapa ungkapan Amin yang bersifat metafor atau analogi yang cukup tajam,
seperti pernyataannya yang membandingkan situasi di bawah pemerintahan Jokowi dengan ancaman bagi kedaulatan nasional. Amin juga pernah menyinggung tentang keluarga presiden, yang oleh banyak orang dianggap sebagai wilayah yang seharusnya dihindari dalam kritik politik. Namun, sebagai tokoh publik, gaya bicara Amin seringkali sengaja dibuat provokatif untuk menarik perhatian pada poin yang ia sampaikan. Meski demikian, banyak yang berpendapat bahwa nada keras ini bisa membuat kritiknya terkesan kurang konstruktif dan lebih bersifat menyerang pribadi, yang akhirnya mengaburkan inti pesan yang ingin ia sampaikan. Kritik Amin Rais yang tajam terhadap Presiden Jokowi seringkali memiliki latar belakang dari kekhawatirannya tentang arah kebijakan pemerintah yang menurutnya mengancam kedaulatan nasional dan cita-cita reformasi. Namun, dalam beberapa pernyataannya, nada kritik Amin Rais memang dianggap melampaui batas kritik kebijakan menjadi lebih personal, sehingga beberapa orang menilainya kurang sesuai dengan etika komunikasi publik yang diharapkan dari seorang tokoh reformasi. Sebagai contoh, Amin pernah menggunakan istilah seperti rezim yang mengancam demokrasi, atau menyebut bahwa Jokowi adalah presiden yang ditunduk kepada kepentingan asing. Pernyataan seperti ini, meskipun mungkin tidak secara eksplisit menghina, cenderung menggunakan bahasa yang menimbulkan persepsi negatif terhadap presiden. Di kalangan masyarakat, gaya ini dinilai ada yang keras dan tidak jarang memicu perdebatan tajam. Amin juga pernah menyinggung keluarga Jokowi, terutama mengenai posisi atau kegiatan keluarga presiden di bidang bisnis atau politik. Isu-isu ini seringkali menjadi kontroversial karena menyentuh wilayah pribadi yang biasanya dihindari oleh para pengkritik dalam konteks politik. Meski beberapa orang menilai hal ini adalah bagian dari upayanya untuk mengingatkan publik akan potensi konflik kepentingan, banyak pula yang merasa bahwa gaya kritik seperti ini kurang etis dan dapat mengurangi kredibilitas pesan yang disampaikan. Meski begitu, sebagai tokoh dengan sejarah panjang dalam politik Indonesia, gaya kritik Amin Rais ini tetap mendapat perhatian besar. Kritik yang keras seringkali memancing respon publik, namun di sisi lain, bahasa yang terlalu keras juga bisa menimbulkan antipati atau kesalahpahaman di kalangan masyarakat luas. Kritik keras Amin Rais terhadap Jokowi dan kebijakannya menunjukkan bahwa Amin melihat dirinya sebagai oposisi penting dalam pemerintahan, terutama dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan reformasi. Amin percaya bahwa tugas seorang tokoh publik adalah mengawasi kekuasaan dan berbicara ketika melihat ketimpangan. Namun, gaya kritiknya yang tegas bahkan kadang emosional seringkali justru menciptakan jarak antara dirinya dengan sebagian masyarakat, termasuk yang mungkin sebenarnya sejalan dalam isu demokrasi atau anti korupsi. Penting juga diperhatikan bahwa kritik yang sangat keras, apalagi yang bersifat pribadi, berpotensi mengalihkan fokus masyarakat dari isu-isu inti yang dibicarakan. Bila kritik disampaikan terlalu keras atau menyentuh hal-hal personal, pesan penting mengenai kebijakan negara atau prinsip-prinsip pemerintahan bersih bisa hilang, tersamarkan oleh kontroversi gaya komunikasi. Ini menyebabkan masyarakat yang sebenarnya mungkin ingin mendalami isu tersebut malah lebih memperhatikan aspek-aspek emosional dan personal yang disampaikan. Dari sudut pandang yang lebih luas, kritik dalam demokrasi memang seharusnya bebas dan terbuka. Namun, keberhasilan kritik konstruktif terletak pada kemampuannya untuk menyoroti masalah inti tanpa mengalienasi kelompok masyarakat yang ingin diajak berdiskusi. Dengan pendekatan yang lebih fokus dan bahasa yang lebih santun, kritik dari tokoh sebesar Amin Rais bisa lebih efektif, sehingga pesan reformasi yang ia usung sejak lama lebih mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa memicu kontroversi yang tidak perlu. Pada akhirnya, gaya kritik yang digunakan oleh Amin Rais ini tetap menjadi bahan diskusi di masyarakat. Bagi sebagian orang, kritik keras ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Namun bagi yang lain, cara yang lebih diplomatis mungkin akan jauh lebih baik dalam menjaga wibawa seorang tokoh reformasi. Kehadiran tokoh seperti Amin Rais, dengan gaya kritiknya yang keras dan provokatif, memang dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan dan ketentraman bangsa, terutama dalam konteks politik yang semakin terpolarisasi. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan mengenai dampak kehadirannya terhadap stabilitas sosial dan politik Indonesia ke depan. 1. Polarisasi sosial. Kritik yang tajam dan provokatif dapat memperkuat polarisasi di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ketika tokoh-tokoh publik, termasuk Amin Rais, mengambil sikap yang sangat oposisi, hal ini dapat mengakibatkan terbelahnya masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling berseberangan,
di mana masing-masing merasa harus mempertahankan posisi mereka. Ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik sosial yang berpotensi merusak kerukunan antar warga negara. 2. Dampak pada diskusi publik. Gaya komunikasi yang kasar cenderung mengubah sifat diskusi publik menjadi lebih emosional dan kurang konstruktif. Ketika perdebatan politik menjadi sangat personal dan emosional, masyarakat mungkin akan lebih sulit untuk mendiskusikan isu-isu penting dengan cara yang tenang dan produktif. Ini bisa mengarah pada kekacauan dalam dialog publik dan mengurangi kemampuan untuk menemukan solusi bersama bagi masalah yang dihadapi negara. 3. Respon dari pihak pemerintah. Tanggapan pemerintah terhadap kritik yang keras juga sangat penting. Jika pemerintah merasa terancam oleh kritik, ada kemungkinan munculnya respons yang lebih represif, yang bisa mengarah pada pelanggaran kebebasan berbicara. Hal ini, pada gilirannya, dapat memperburuk suasana politik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 4. Potensi untuk menjadi pemicu perubahan. Di sisi lain, kritik yang keras juga bisa berfungsi sebagai alat untuk mendorong perubahan. Amin Rais, sebagai tokoh yang berpengalaman, mungkin dianggap sebagai suara bagi mereka yang merasa tidak terwakili atau yang kecewa dengan situasi politik saat ini. Dalam konteks ini, kehadirannya bisa mendorong diskusi yang lebih luas mengenai isu-isu penting, seperti korupsi, kebijakan publik, dan keadilan sosial. 5. Keterlibatan masyarakat sipil. Keberadaan tokoh seperti Amin Rais bisa mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam politik dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kesadaran politik yang lebih tinggi di kalangan masyarakat dapat berdampak positif, selama itu dilakukan dengan cara yang damai dan konstruktif. 6. Harapan untuk dialog yang lebih baik. Dalam jangka panjang, penting untuk menciptakan ruang bagi dialog yang lebih baik, di mana perbedaan pendapat bisa disampaikan dengan cara yang lebih santun. Upaya untuk menjembatani perbedaan ini harus dilakukan baik oleh tokoh politik, masyarakat sipil, maupun media, agar dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi diskusi dan kolaborasi. Keamanan dan ketentraman Indonesia ke depan sangat bergantung pada bagaimana masyarakat dan para pemimpin politik dapat merespons gaya kritik yang ada. Mengelola perbedaan pandangan secara konstruktif dan menghormati dialog akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat. Dengan demikian, meskipun ada tantangan yang dihadapi akibat polarisasi, ada pula peluang untuk memperkuat demokrasi dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Pertanyaan tentang apakah Indonesia masih membutuhkan Amin Rais atau tidak adalah hal yang kompleks dan tergantung pada perspektif masing-masing individu. Berikut adalah beberapa argumen yang dapat dipertimbangkan. Argumen bahwa Indonesia masih membutuhkan Amin Rais. 1. Suara oposisi. Amin Rais telah lama berperan sebagai suara oposisi di Indonesia, terutama dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Dalam konteks demokrasi, keberadaan tokoh oposisi yang vokal sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa suara rakyat tetap terdengar. 2. Advokasi untuk reformasi. Sebagai tokoh reformasi, Amin Rais memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam tentang perjalanan politik Indonesia. Dia telah berjuang untuk demokrasi dan keadilan sosial, sehingga kehadirannya dapat membantu mengingatkan generasi sekarang tentang pentingnya menjaga cita-cita reformasi. 3. Perhatian terhadap isu kedaulatan dan korupsi. Amin Rais sering mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan kedaulatan nasional dan korupsi. Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi tantangan tersebut, suara kritisnya dapat membantu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. 4. Membangun kesadaran publik. Amin Rais memiliki kemampuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu penting. Ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam politik dan membantu mereka untuk lebih sadar akan hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Argumen bahwa Indonesia tidak membutuhkan Amin Rais. 1. Gaya komunikasi yang kontroversial. Kritik Amin Rais yang seringkali keras dan provokatif dapat memecah belah masyarakat. Ada argumen bahwa gaya komunikasinya yang cenderung kasar tidak mendukung dialog konstruktif yang diperlukan dalam masyarakat yang beragam. 2. Potensi untuk memperburuk polarisasi. Dalam konteks politik yang sudah terpolarisasi, kehadiran suara yang keras dapat memperburuk keadaan. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa lebih baik mengedepankan tokoh-tokoh yang mampu menyatukan dan menciptakan dialog, daripada yang mempertegas perbedaan.
3. Pergeseran dalam kebutuhan politik. Generasi muda saat ini mungkin lebih mencari pemimpin yang mampu mengedepankan solusi praktis dan berbasis pada kerjasama, daripada tokoh yang lebih fokus pada kritik. Ada argumen bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu mempersatukan berbagai pandangan untuk membangun masa depan yang lebih baik. 4. Munculnya tokoh baru. Dalam dinamika politik, selalu ada kemungkinan munculnya tokoh-tokoh baru dengan visi dan pendekatan yang lebih segar. Beberapa masyarakat mungkin lebih memilih mendukung generasi pemimpin baru yang dapat menjawab tantangan zaman dengan cara yang lebih inovatif dan inklusif. Secara keseluruhan, keberadaan Amin Rais di arena politik Indonesia memiliki aspek positif dan negatif. Apakah Indonesia masih membutuhkan Amin Rais sangat tergantung pada konteks dan perspektif masyarakat terhadap peran serta gaya komunikasinya. Yang terpenting adalah menciptakan ruang bagi dialog yang konstruktif di antara berbagai pendapat dan pandangan, agar Indonesia bisa bergerak menuju masa depan yang lebih baik. Dalam konteks ini, baik suara kritis maupun suara yang mendamaikan memiliki tempat yang penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan demokratis. Pertanyaan tentang kelayakan Amin Rais sebagai tokoh nasional dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang, tergantung pada kriteria yang digunakan untuk menilai tokoh tersebut. Berikut adalah beberapa aspek yang bisa dipertimbangkan. Kelayakan Amin Rais sebagai tokoh nasional. 1. Sejarah dan pengalaman. Amin Rais memiliki rekam jejak yang panjang dalam politik Indonesia. Sebagai salah satu tokoh kunci dalam reformasi 1998, ia berperan besar dalam menggulingkan rezim Orde Baru. Pengalamannya sebagai Ketua Umum Muhammadiyah dan juga sebagai anggota DPR selama beberapa periode menunjukkan pengaruh dan kepemimpinannya dalam arena publik. Dia juga dikenal sebagai tokoh yang berani berbicara tentang isu-isu besar, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan anti korupsi. 2. Kepemimpinan dan pengaruh. Amin Rais telah berhasil menginspirasi banyak orang, terutama di kalangan aktivis dan pendukung gerakan reformasi. Dia memiliki kemampuan untuk mobilisasi massa dan bisa menjadi jembatan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Banyak yang menganggapnya sebagai suara untuk kelompok yang merasa terpinggirkan dalam dinamika politik modern Indonesia. 3. Kritik konstruktif. Sebagai tokoh nasional, kritiknya terhadap pemerintahan, meskipun kadang terdengar keras, dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Ini penting untuk perkembangan demokrasi yang sehat. Dia sering mengangkat isu-isu yang krusial bagi masyarakat, seperti kesejahteraan sosial dan kedaulatan nasional. Pertimbangan negatif. 1. Gaya komunikasi yang kontroversial. Gaya kritiknya yang keras dan kadang-kadang menyerang pribadi dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan sebagian masyarakat. Pendekatan ini bisa mengurangi efektivitas pesan yang ingin disampaikan dan membuatnya tampak kurang diplomatis. Dalam konteks politik yang terpolarisasi, gaya komunikasinya dapat memperburuk suasana dan memperlebar jurang antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. 2. Polarisasi. Ada argumen bahwa kehadirannya bisa memperburuk polarisasi politik di Indonesia. Dalam situasi di mana masyarakat sudah terbagi, suara yang sangat kritis bisa mengganggu upaya untuk menciptakan dialog yang lebih inklusif. Beberapa orang berpendapat bahwa Indonesia mungkin lebih membutuhkan tokoh yang mampu menyatukan dan membangun konsensus daripada yang mengedepankan perbedaan. 3. Generasi baru. Munculnya tokoh-tokoh baru yang lebih segar dengan pendekatan yang lebih inklusif dan damai juga menjadi faktor penting. Masyarakat mungkin mencari pemimpin yang bisa memberikan solusi praktis untuk tantangan zaman, yang mungkin dianggap lebih relevan oleh generasi muda. 4. Kelayakan Amin Rais sebagai tokoh nasional sangat tergantung pada perspektif masing-masing individu dan apa yang mereka anggap penting dalam kepemimpinan. Bagi sebagian orang, kontribusinya terhadap reformasi dan demokrasi di Indonesia membuatnya layak disebut sebagai tokoh nasional. Namun, bagi yang lain, gaya komunikasi dan pendekatannya mungkin dianggap kurang cocok dengan kebutuhan masyarakat saat ini. 5. Di akhir, penting untuk diingat bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman, dan dalam konteks ini, perdebatan tentang tokoh-tokoh nasional seharusnya mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam diskusi tentang masa depan politik dan sosial bangsa. Mengungkapkan pandangan tentang seseorang,
terutama tokoh publik seperti Amin Rais, harus dilakukan dengan hati-hati dan tetap mempertimbangkan etika komunikasi. Jika Anda ingin menyampaikan kritik terhadap gaya komunikasi Amin Rais yang dianggap kasar dan cenderung memecah belah bangsa, berikut adalah beberapa ungkapan yang bisa dipertimbangkan. 1. Pernyataan kritis. Meskipun Amin Rais memiliki peran penting dalam sejarah reformasi, gaya bicaranya yang keras dan terkadang menyentuh aspek pribadi dapat berpotensi memperburuk polarisasi di masyarakat, bukan menyatukan. 2. Pentingnya dialog konstruktif. Kritik yang tajam memang penting dalam demokrasi, namun kita juga perlu mengingat bahwa dialog yang konstruktif dan damai adalah kunci untuk membangun bangsa yang lebih kuat, bukan dengan pernyataan yang bisa memecah belah. 3. Harapan untuk perubahan. Saya berharap Amin Rais dapat lebih mengedepankan pendekatan yang lebih bersahabat dan inklusif, sehingga bisa menjadi jembatan bagi perbedaan, daripada memicu konflik di tengah masyarakat yang sudah terpolarisasi. 4. Pentingnya keharmonisan. Sebagai tokoh nasional, seharusnya Amin Rais lebih mempertimbangkan dampak dari kata-katanya, karena setiap ungkapan memiliki potensi untuk membangun atau justru menghancurkan keharmonisan sosial di Indonesia. 5. Panggilan untuk refleksi. Dalam posisi sebagai pemimpin dan pengaruh di masyarakat, seharusnya Amin Rais melakukan refleksi terhadap cara komunikasinya, agar dapat memperkuat persatuan dan bukan sebaliknya. Melalui ungkapan-ungkapan ini, kritik dapat disampaikan tanpa harus mengedepankan nada yang kasar. Menyampaikan pandangan dengan cara yang lebih konstruktif akan lebih efektif dalam menciptakan ruang untuk dialog dan memahami perbedaan di masyarakat. Amin Rais dapat diuraikan dalam beberapa poin berdasarkan rekam jejak, pengaruh, dan gaya komunikasi yang telah dibahas sebelumnya. Berikut adalah beberapa karakteristik yang dapat menggambarkan Amin Rais. 1. Tokoh reformasi. Amin Rais diakui sebagai salah satu arsitek gerakan reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Perannya dalam mendorong demokrasi dan menggulingkan rezim Orde Baru menjadikannya sebagai simbol perjuangan untuk kebebasan berpendapat dan reformasi politik. 2. Suara oposisi. Ia seringkali mengambil posisi sebagai pengkritik pemerintah, terutama di era kepemimpinan Jokowi. Gaya komunikasinya yang tajam dan berani mencerminkan komitmennya untuk mengawasi kekuasaan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. 3. Tokoh kontroversial. Amin Rais juga dikenal karena pernyataan-pernyataannya yang keras dan kadang-kadang personal. Ini bisa membuatnya menjadi figur yang polarizing di masyarakat, di mana sebagian orang menghargai keberaniannya, sementara yang lain menganggap gaya bicaranya bisa memecah belah. 4. Penggerak kesadaran publik. Dia berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting seperti korupsi, keadilan sosial, dan kedaulatan nasional. Meskipun cara penyampaian kritiknya kadang dianggap kasar, tidak dapat dipungkiri bahwa dia mengangkat isu-isu yang relevan bagi masyarakat. 5. Pengaruh pada generasi muda. Dalam konteks yang lebih luas, Amin Rais dapat dilihat sebagai tokoh yang masih memiliki pengaruh di kalangan aktivis dan generasi muda. Meskipun gaya komunikasinya bisa dianggap tidak selalu sejalan dengan kebutuhan dan harapan generasi saat ini. Amin Rais adalah seorang tokoh nasional yang kompleks, sebagai pemimpin reformasi, suara oposisi, dan figur kontroversial, yang keberadaannya menciptakan ruang untuk perdebatan tentang arah politik dan sosial Indonesia. Ia memiliki pengaruh yang signifikan, tetapi juga harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan harapan masyarakat yang terus berubah. Memprediksi perilaku atau gaya komunikasi seseorang, termasuk Amin Rais, dalam pemerintahan yang baru, seperti pemerintahan Prabowo dan Gibran, adalah hal yang kompleks dan bergantung pada berbagai faktor. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang dapat memengaruhi apakah Amin Rais akan tetap menggunakan gaya kritik yang keras atau tidak. Faktor yang mempengaruhi gaya kritik Amin Rais. 1. Dinamika politik. Jika Prabowo dan Gibran mengadopsi kebijakan yang dianggap kontroversial atau tidak sejalan dengan nilai-nilai reformasi yang selama ini diperjuangkan oleh Amin Rais, kemungkinan besar dia akan tetap bersuara keras. Sebaliknya, jika kebijakan pemerintah baru tersebut sejalan dengan pandangannya, ia mungkin akan lebih mendukung dan mengurangi nada kritiknya. 2. Posisi dan peran. Jika Amin Rais memiliki posisi formal atau terlibat dalam pemerintahan,
gaya komunikasinya mungkin akan lebih berhati-hati dan diplomatis untuk menjaga citra dan konsistensi kebijakan. Namun, jika ia tetap sebagai tokoh oposisi, dia mungkin akan terus mengkritik pemerintah dengan gaya yang sama seperti sebelumnya. 3. Tuntutan masyarakat. Keinginan masyarakat untuk melihat kolaborasi dan dialog konstruktif dalam pemerintahan baru juga dapat memengaruhi Amin Rais. Jika masyarakat mendukung pendekatan yang lebih damai dan inklusif, dia mungkin akan merespons dengan menyesuaikan gaya kritiknya. 4. Perkembangan isu-isu penting. Isu-isu seperti korupsi, hak asasi manusia, dan kedaulatan nasional tetap menjadi perhatian utama dalam politik Indonesia. Jika pemerintah Prabowo dan Gibran dianggap mengabaikan atau tidak menangani isu-isu ini dengan baik, Amin Rais mungkin akan merasa terdorong untuk kembali mengeluarkan kritik tajam. 5. Strategi komunikasi. Amin Rais, sebagai seorang tokoh politik yang berpengalaman, mungkin akan mempertimbangkan strategi komunikasi yang berbeda tergantung pada situasi. Dia bisa saja memilih untuk lebih selektif dalam kritiknya, menjaga keseimbangan antara menyuarakan ketidakpuasan dan menawarkan alternatif yang konstruktif. Meskipun ada kemungkinan Amin Rais akan terus mengeluarkan kritik yang tajam terhadap pemerintahan baru jika ia merasa ada kebijakan yang merugikan rakyat atau bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diyakininya, adaptasi terhadap konteks politik baru dan respons masyarakat akan menjadi kunci dalam menentukan gaya bicaranya ke depan. Dalam politik, dinamika selalu berubah, dan respons seorang tokoh publik akan sangat bergantung pada situasi yang ada. Pernyataan dan kritik keras Amin Rais terhadap keluarga Jokowi dan Gibran, meskipun terkait dengan konteks politik, seringkali melampaui batasan yang seharusnya ada dalam perdebatan publik dan mengarah pada urusan yang lebih pribadi. Beberapa penyebab yang mungkin menjelaskan sikap Amin Rais adalah 1. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Amin Rais sering mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggapnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat, terutama dalam hal korupsi, pemerintahan yang bersih, dan keadilan sosial. Ketidakpuasan ini kadang-kadang mengarah pada kritik yang lebih personal terhadap para pemimpin, termasuk keluarga Jokowi dan Gibran. 2. Kekhawatiran tentang dinasti politik. Ada kekhawatiran di kalangan sebagian masyarakat tentang munculnya dinasti politik di Indonesia, di mana kekuasaan dan posisi politik diwariskan dalam keluarga. Amin Rais mungkin merasa bahwa keberadaan Gibran di panggung politik menciptakan risiko bahwa kekuasaan akan terpusat dalam satu keluarga yang dapat mengancam demokrasi dan pemerintahan yang akuntabel. 3. Perbedaan ideologi. Amin Rais memiliki latar belakang ideologis dan nilai-nilai politik yang mungkin berbeda dengan Jokowi dan Gibran. Ketika perbedaan pandangan ini menjadi tajam, hal ini dapat menyebabkan ketegangan pribadi dan pernyataan yang lebih emosional. 4. Pengalaman pribadi dan politik. Pengalaman Amin Rais dalam politik, termasuk persaingan dan konflik dengan pihak-pihak tertentu, dapat memengaruhi sikapnya. Ketika seseorang merasa terancam atau dipinggirkan dalam arena politik, reaksi emosional dan personal seringkali muncul sebagai bentuk defensif. 5. Penggunaan retorika untuk mobilisasi. Dalam konteks politik, seringkali para tokoh menggunakan retorika yang tajam untuk menarik perhatian dan mobilisasi massa. Amin Rais mungkin merasa bahwa dengan mengangkat isu-isu yang bersifat pribadi, ia dapat memperkuat dukungan dari basis pengikutnya yang merasa sejalan dengan pandangannya. 6. Reaksi terhadap situasi politik terkini. Situasi politik yang dinamis, terutama menjelang pemilihan umum atau dalam konteks pergeseran kekuasaan, dapat memicu reaksi yang lebih emosional dari tokoh politik. Amin Rais mungkin merasa bahwa kritik tajam adalah cara untuk tetap relevan dan mengekspresikan ketidakpuasan terhadap status quo. Meskipun kritik Amin Rais dapat dilihat sebagai bagian dari dinamika politik, ketika pernyataan itu mulai mengarah ke urusan pribadi, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap iklim politik dan sosial. Dalam konteks demokrasi, penting untuk menjaga diskusi yang fokus pada isu-isu substantif dan tidak terjebak dalam serangan pribadi. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih konstruktif dalam mendiskusikan permasalahan dan menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk dialog dan solusi. Setuju atau tidak analisis saya silahkan di-like, share, komen, dan subscribe. Ditulis oleh Widodo Sihotang.